Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hairiah Tambunan, kelas SI3F dari kampus STMIK Royal, program studi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan instalasi sistem operasi Windows. Instalasi sistem operasi Windows, yaitu ada beberapa tahapan instalasi sistem operasi Windows, yaitu 1. Setting BIOS, 2. Instalasi sistem operasi Windows, 3. Instalasi driver, 4. Instalasi aplikasi. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu 1. Setting BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System, yaitu kumpulan perangkat lunak dalam komputer yang mengatur seluruh konfigurasi dalam komputer seperti melakukan instalasi, menjalankan dan memuat sistem operasi dan memudahkan kerja komputer agar lebih maksimal. Nah, kembali kepada topik pembahasan mengenai cara masuk BIOS. Memang jarang sekali kita masuk pada setting BIOS dan tidak semua orang paham dengan hal ini. Kita bisa memakai setting BIOS untuk mengatur semua perangkat pada motherboard kita. Ingin kita disable dan enable terserah Anda. Dan biasanya kita memakai setting BIOS hanya untuk install ulang Windows. Nah, langsung saja berikut ini adalah langkah-langkah untuk masuk setting BIOS. 1. Hidupkan komputer atau laptop Anda jika dalam keadaan mati. Nah, jika keadaan hidup, silahkan restart saja. 2. Setelah Anda tekan power, tunggu sebentar akan muncul entering setup. Biasanya tiap tipe komputer atau laptop berbeda. Dan jika tidak salah, tunggu ketika keluar merek laptop. Merek motherboard muncul di monitor. Untuk memasuki BIOS memang sangat berbeda-beda setiap perangkat. Silahkan coba tekan tombol F1, F2, F3, F5, dan F10. Tapi ada juga yang harus tekan delete, escape, atau insert. Di bawah ini adalah beberapa contoh masuk untuk setting BIOS. 3. Memang sangat bermacam-macam cara memasuki BIOS dan itu semua ditentukan oleh pabrik. Nah, untuk mengatasi masalah gagal masuk BIOS, Anda juga bisa mencoba tekan tombol seperti Ctrl plus Escape, Alt plus Escape, Ctrl plus Alt plus Escape, Ctrl plus Alt plus Enter. Itu beberapa tombol yang sering digunakan untuk masuk BIOS. 4. Jika Anda masih gagal juga untuk memasuki BIOS, jangan panik dulu. Semua perangkat baru dari pabrik akan disertai buku panduan penggunaan perangkat. Nah, saran saya silahkan membaca panduan tersebut jika masih gagal saja, karena semua perangkat tidak selalu sama, salah satunya cara masuk setting BIOS. Sangat mudah memang jika kita memiliki setting BIOS dan cara masuk BIOS yang umumnya dipakai seperti yang telah saya jelaskan. Nah, saran saya jika Anda tidak ingin merepotkan diri, jika membeli laptop atau PC dan lainnya, silakan simpan buku panduan perangkat karena suatu saat Anda bisa juga menggunakannya. Baiklah, masuk kita yang kedua, yaitu instalasi sistem operasi Windows. Instalasi merupakan hal yang paling awal dilakukan sebelum membangun server. Instalasi ini mencakup dua hal, instalasi perangkat keras dan instalasi perangkat lunak. Sebagian server yang akan melayani komunikasi antar jaringan, maka sebuah server minimal harus memiliki dua kartu jaringan, satu untuk jaringan internal dan lainnya untuk jaringan eksternal. Persyaratan lain dalam instalasi server mengikuti syarat umum instalasi sistem operasi, seperti 1. Jumlah RAM yang diperlukan, 2. Besar ruang harddisk yang akan digunakan, 3. Tipe dan kecepatan prosesor, 4. Resolusi video atau layar diperlukan untuk sistem operasi GUI. Informasi ini biasanya telah disediakan oleh perusahaan penyedia sistem operasi yang bersangkutan. Misalnya untuk sistem operasi Debian WZ dan desktop memerlukan syarat perangkat komputer seperti prosesor minimal Pentium 4 1 GHz, RAM minimal 128 MB, disarankan 512 MB, harddisk minimal 5 GB. Sistem operasi diinstal ke dalam bagian tertentu dari harddisk. Lokasi tertentu ini biasa dikenal dengan istilah partisi disk. Terdapat sejumlah metode atau cara yang dapat digunakan untuk menginstal sistem operasi. Penentuan metode ini dapat didasarkan pada kondisi hardware, persyaratan sistem operasinya sendiri, dan kebutuhan user.
Berikut ini adalah 4 jenis instalasi sistem operasi, yaitu 1. Instalasi baru. Opsi ini dapat digunakan apabila jaringan yang akan dibangun adalah jaringan baru, ataupun adanya penambahan perangkat server baru yang tidak mendukung semua sistem operasi jaringan yang ada saat ini. Jika memilih opsi ini, maka semua data pada partisi terpilih akan dihapus. Apabila ada aplikasi yang sudah terinstall sebelumnya pada sistem operasi lama, maka nanti perlu diinstal kembali. 2. Upgrade. Opsi ini banyak digunakan pada sistem-sistem jaringan yang sudah berjalan. Opsi ini dilakukan biasanya karena adanya perbaikan fitur yang ada pada sistem operasi yang digunakan, termasuk juga karena fitur baru yang memang diperlukan. Dengan memilih opsi ini, aplikasi yang sudah terinstall sebelumnya kemungkinan akan tetap dapat digunakan setelah upgrade. Opsi upgrade ini hanya akan mengganti file-file sistem operasi sebelumnya dengan yang baru. 3. Multiboot. Apabila disyaratkan untuk ada lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputer, maka opsi ini dapat dipilih untuk memungkinkan penggunaan lebih dari satu sistem operasi. Nantinya, setiap sistem operasi akan ditempatkan pada partisinya masing-masing. Oleh karena itu, perlu ada persiapan partisi sebelum melakukan instalasi multiboot. 4. Virtualisasi. Virtualisasi ini merupakan teknik yang memungkinkan instalasi sistem operasi dilakukan di atas sistem operasi yang ada saat ini. Tidak dalam partisi tertentu, namun dalam suatu file tertentu. File ini merupakan perwakilan dari suatu sistem komputer virtual. Satu komputer dapat memiliki lebih dari satu komputer virtual. Oleh karena itu, instalasi lebih dari satu sistem operasi juga dimungkinkan dengan teknik ini. Beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk membuat sistem virtual ini adalah VirtualBox, VMware, dan Virtual PC. Baiklah, masuk kita yang ketiga, yaitu instalasi driver. Kenapa kita harus install driver? Karena jika tidak ada driver yang terinstall pada Windows, maka sistem pada Windows tidak akan berjalan dengan sempurna. Terutama untuk Anda yang suka desain gambar atau bermain game yang membutuhkan tampilan layar yang harus sempurna. Makanya kita harus install driver untuk VGA atau Visual Graphic Adapter. Sebenarnya bukan hanya install driver VGA saja, tetapi kita juga harus install driver sound dan driver internet LAN. Semua driver yang saya sebutkan itu adalah komponen yang paling utama untuk diinstal. Baiklah, langsung saja untuk cara installnya ada di bawah ini, yaitu 1. Jika Anda sudah mempunyai CD driver atau PC saat pembelian PC, Anda bisa langsung memasukkan CD driver tersebut ke CD atau DVD ROM. 2. Setelah itu Anda cari folder atau file driver VGA, sound, dan internet LAN yang biasanya sudah diarsipkan ke dalam bentuk RAR. 3. Langsung saja install ketiga driver tersebut. Jika salah satu meminta restart PC, tunggu dulu hingga semua instalan driver meminta restart PC. Perhatian, untuk yang tidak mempunyai CD driver, Anda periksa dulu nama motherboard pada PC Anda. 2. Untuk mendownload ketiga driver tersebut di internet, jika mempunyai modem, langsung saja download pada komputer Anda. 3. Jika tidak mempunyai modem, silahkan Anda download dulu di internet, karena komputer Anda belum terinstall driver internet LAN, walaupun Anda memakai jaringan LAN seperti Telkom Speedy atau yang lainnya. 4. Jika Anda sudah mendownload ketiga driver tersebut, langsung ikuti saja cara yang tadi. Baiklah, kita mulai yang terakhir, yaitu yang keempat, instalasi aplikasi. Install dan uninstall aplikasi di laptop. Cara install dan uninstall aplikasi adalah hal yang sering dilakukan dan merupakan sebuah proses pengetahuan yang mendasar yang harus diketahui oleh pemilik laptop yang mungkin masih awam dan belum mengetahui bagaimana caranya. Setiap komputer yang baru dibeli sebenarnya masih dalam keadaan kosong, tidak berfungsi sama sekali, hingga akhirnya diinstal berbagai program yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Maka saat itulah laptop sudah bisa digunakan, bisa bersuara dan bisa merespon. Lalu, bagaimana cara menginstal program di laptop atau PC? Apakah itu sulit ataukah mudah?
Ternyata menginstal program ke komputer itu mudah sekali. Waktu yang dibutuhkan hanya beberapa menit saja, bahkan kurang. Menginstal di sini berarti menambahkan program ke dalam laptop, sedangkan kebalikannya yaitu adalah uninstall atau menghapus program dari laptop. Cara ini biasanya dilakukan ketika program sudah tidak digunakan oleh pemiliknya. Untuk itu, pertama kali kita akan membahas bagaimana cara menginstal program ke dalam komputer terlebih dahulu. Apa yang perlu dipersiapkan ketika ingin install aplikasi ke laptop? Ya, tentu saja file installernya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jika dalam hal ini kita membahas tentang aplikasi Windows, sobat bisa mendownload software secara gratis yang ada di internet melalui situs-situs besar di internet selengkapnya. Di sana sobat bisa menemukan program penting yang direkomendasikan untuk menunjang performa laptop seperti program untuk mengedit foto, aplikasi untuk mengedit video, mengedit audio lagu MP3, merubah format video, mendownload video di internet, aplikasi untuk mengakses internet, aplikasi untuk memutar video atau audio, aplikasi game, aplikasi antivirus, aplikasi driver, dan lain sebagainya. Cara install aplikasi ke laptop dengan cepat dan mudah. Bagaimana cara install aplikasi di komputer? Jika sobat sudah mendapatkan program yang sobat inginkan, berikutnya adalah menerapkan installer tersebut ke dalam program komputer. Caranya tinggal buka installer tersebut dan ikuti saja proses instalasinya sampai selesai. Sebagai sampel, sobat bisa mencoba menginstal program aplikasi Facebook, namanya adalah Messenger untuk laptop atau PC. Download sampai selesai. Jika sudah, silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Buka file installer yang sobat dapatkan. 2. Buka file installer yang biasanya program aplikasi Windows ini berupa file berekstensi exe. Misalkan file di bawah ini adalah Messenger Setup exe. Untuk menginstal ke laptop, silahkan klik 2 kali program tersebut. 3. Klik Yes untuk konfirmasi. 4. Klik Install untuk meneruskan proses. 5. Tunggu proses penginstalan program. 6. Klik Finish dan silahkan jika sobat ingin langsung membuka program ketika proses penginstalan sudah selesai, silahkan biarkan tercentang pada bagian Start Messenger, atau jika tidak, silahkan hilangkan centangnya. 7. Selesai dan buka programnya. Baiklah, kita memulai dengan cara uninstall atau remove program Windows 7. Caranya sangatlah beragam, namun cara yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan fitur remove program yang sudah tersedia di Windows. Cara ini bisa dilakukan di semua Windows, baik itu Windows XP, Windows 7, 8, dan 10. Untuk mengetahui nama program yang akan sobat hapus atau uninstall, sobat bisa melihat program icon terlebih dahulu lewat desktop. Selanjutnya, sobat bisa menginstal programnya. Berikut adalah cara lengkap uninstall program paling mudah dan paling cepat. 1. Jika di sini saya contohkan ingin menghapus dan menghilangkan program Messenger. 2. Klik pada Start di bagian pojok kiri bawah. 3. Pilih uninstall program. 4. Pilih nama program yang sobat inginkan, misalkan saja Messenger. Klik pada icon tersebut dan ikuti prosesnya sampai selesai. Terima kasih, selesai sudah penjelasan saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.